nanti akan terbagi menjadi 7, yaitu pertama seperti biasa, contact center operation, kemudian business contribution, yang ketiga adalah teknologi innovation. Dilanjutkan dengan digital media dan people development. Berikutnya, employee engagement dan customer experience. Program pengembangan layanan yang dari The Best Contact Center Operation akan meliputi beberapa hal yang akan diujikan atau yang akan dinilai. Yang pertama adalah mengenai program peningkatan kapasitas pelayanan. Kemudian, program peningkatan jenis pelayanan atau segmen pelayanannya seperti apa. Dan yang terakhir adalah bagaimana program untuk peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan. Selanjutnya adalah program pengembangan teknologi. Program pengembangan teknologi terbagi menjadi 2, yaitu digital media. Di sini terdiri dari bagaimana program penggunaan sosial media, chatbot, mobile application, digital media untuk pelayanan yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan. Dan teknologi innovation. Di sini yang nanti yang dipresentasikan adalah terkait dengan program pengembangan dan implementasi teknologi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kontak center sebuah perusahaan. Selanjutnya, program pengembangan sumber daya manusia. Pertama adalah people development. Di sini kita bisa dilihat dari program recruitment, bagaimana pembekalan yang dilakukan, kemudian pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi daripada sumber daya manusianya, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi tenaga kerja yang dilakukan di masing-masing unit usaha masing-masing. Kemudian, employee engagement. Di sini terdiri dari program pemberdayaan tenaga kerja untuk meningkatkan retensi dan program penghargaan atau partisipasi karyawan pada program bisnis atau sosial. Selanjutnya, program pengembangan bisnis. Yang pertama adalah business contribution. Program-program pemberdayaan kontak center untuk meningkatkan penjualan, baik itu transaksi, penjualan, jumlah pelanggan, yang dilakukan bisa melalui inbound, telemarketing, atau telesales. Jadi di sini lebih diarahkan pada bagaimana kontribusi terhadap bisnis. Berikutnya adalah bagaimana terkait dengan customer experience. Program-program nanti yang akan dipresentasikan atau dikompetisikan di sini adalah terkait mengenai program pemberdayaan kontak center untuk bagaimana meningkatkan customer satisfaction, kemudian customer experience atau customer engagement. Upaya-upaya apa yang dilakukan itu nanti akan dipresentasikan di dalam program ini. Para hadirin yang saya muliakan, berikutnya adalah bagaimana caranya atau bagaimana tahapan lomba yang nanti kita akan ikuti. Yang pertama adalah presentasi, nanti dilakukan interview juri yang dilakukan oleh juri internasional secara hybrid, baik online maupun offline, yang akan dilakukan tanggal 11 sampai 13. Kemudian
tanggal 18 sampai 21 September 2023. Dari sana nanti kemudian akan dipilih setelah presentasi kemudian dikalkulasi dari semua juri, akan ditentukan pemenangnya dan diumumkan tanggal 26 September 2023. Juri internasional yang nanti akan hadir dan juga sebagai fasilitator pada lomba kali ini itu terdiri dari Australia, mereka berasal dari Australia, China, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan juga Thailand. Lomba korporat ini nanti akan diberikan 2 orang untuk yang bisa melakukan presentasi, kemudian maksimum 8 orang pendamping pada waktu sesi wawancara. Dan waktu yang diberikan kepada setiap tim adalah maksimum 45 menit untuk melakukan presentasi dan maksimum 30 menit untuk tanya jawab. Materi presentasi yang nanti bisa teman-teman, adik-adik, sahabat-sahabat semua presentasikan pada waktu lomba korporat, biasanya adalah background terlebih dahulu, kemudian data analisis, objektif atau tujuan apa kita melakukan program ini, kreativitas yang dilakukan, key activities atau aktivitas kuncinya, kemudian key responsibilities, kemudian key resources, sumber daya utama atau sumber daya kuncinya, kemudian key performance indicators-nya, dan tentu saja result-nya bagaimana. Selain itu perlu ditambahkan adalah beberapa informasi tambahan yang memang perlu dan sangat membantu proses ini berjalan dengan baik. Nilai pemenang yang nanti bisa dicapai sahabat-sahabat semua atau tim masing-masing perusahaan, karena kita bagi menjadi 4 kategori, yaitu yang paling tinggi adalah platinum, kemudian yang kedua gold, yang ketiga silver, dan bronze. Masing-masing kategori adalah capaian, nilai capaian yang bisa dicapai oleh setiap tim. Untuk platinum, nilainya itu 90 sampai 100. Jadi siapapun tim yang bisa mencapai nilai 90 sampai 100, yang bersangkutan akan mendapatkan kategori platinum. Yang kedua, gold dengan nilai 80 sampai 89. Silver nilainya 70 sampai 79 dan bronze adalah 60 sampai 69. Penentuan nilai berdasarkan nilai aktual yang dicapai, kemudian bagi perusahaan yang mendapatkan predikat platinum akan mendapatkan hadiah overseas benchmark atau benchmark ke luar negeri. Namun kali ini kita ada catatannya nih, hanya untuk 1 perwakilan. Berapapun jumlah kategori yang didapatkan secara platinum. Misalnya perusahaan A ikut dalam 10 kategori. Ternyata semuanya platinum semua. Hanya mau mendapatkan 1 hadiah benchmark ke luar negeri untuk 1 perwakilan saja. Monggo, lanjut. Baik, terima kasih. Demikian tadi, semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa sebagai referensi sebelum kita mengikuti lomba korporat kali ini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.